Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, seluruh kita jemaah Masjid Taqwa Universitas Medan Area yang dirahmati Allah. Ibadah, semua ibadah dalam Islam tidak hanya pada kaifiatnya saja dan pelaksanaan pada saat diperintahkan, tapi dia harus membawa dampak, membawa pengaruh terhadap pelakunya, tentu saja orang yang beriman. Salat, kalau dilihat Al-Quran menyebut innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu tidak hanya selesai dikerjakan terus sampai di situ, tapi dia harus memberi pengaruh. Pengaruhnya itu adalah dia mampu membangun dirinya semakin cenderung berbuat baik. Ma'ruf itu artinya yang sudah dikenal baik, sudah terbukti baik, baik yang bersifat ketentuan Islam maupun yang sudah disepakati bersama membawa maslahat. Bersamaan dengan itu juga berusaha mengurangi cepat atau lambat, tapi pasti hal-hal yang menyalahi, baik menyalahi secara agama maupun menyalahi secara pikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi bukan ma'ruf saja, tidak kita jumpai ayat maupun hadis yang hanya menyebut amar ma'ruf tapi selalu diiringi dengan nahi mungkar. Memang dalam analisis melakukan yang baik itu lebih mudah daripada mencegah hal-hal yang mungkar. Karena biasanya yang mungkar itu sudah menjadi kepribadian orang. Demikian juga dengan zakat. Uz min amwalihim shadaqat tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka, maksudnya zakat, yang bisa membersihkan hartanya. Karena sangat sulit, apalagi zaman sekarang, menghindari hal-hal yang syubhat pada apa yang kita peroleh. Benar gaji kita tetap, tapi sebenarnya kita tidak bekerja sungguh-sungguh membayar gaji kita. Maka harta kita harus dikeluarkan karena dia rezeki dari Allah. Wa tuzakkihim biha, itu pada harta. Demikian juga zakat itu membangun pribadi kita yang bersih. Tazkiyah, yang sekarang populer menjadi tazkiyatun nafs. Demikian juga Syahmu Ramadan. Demikian haji yang sejak kemarin saudara-saudara kita sudah selesai dan mulai kembali ke tanah air. Haji yang berterima itu adalah haji yang mabrur. Mabrur itu dari kata albir. Albir itu artinya superlatif, tabdil daripada kata ahsan. Jadi orang yang mengerjakan haji, setelah dia kembali ke tempatnya harus lebih baik. Walaupun dia selama ini sudah baik, tapi harus lebih baik lagi.
dalam banyak hal kehidupan. Sidang jemaah yang berbahagia, pada hari nahar yang lalu, hari berkurban atau yang sering disebut hari tasyrik, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, kita disuruh berkurban melalui media harta kita. Karena memang beribadah ini bisa dilakukan melalui harta. Tentu saja harta itu kita peroleh dengan susah payah. Maka kita diminta untuk berkorban mendekat kepada Allah melalui harta itu. Dan sebenarnya berkorban itu secara teknis betul pada 4 hari itu yang biasa kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Tapi kalau dilihat lebih jauh, bahwa berkorban itu akan membawa ketakwaan. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhumut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dari kurban kamu itu, demikian juga darahnya. Yang sampai kepada Allah itu dan membangun pribadimu adalah bukti ketakwaanmu. Pada surat Al-Kautsar yang semua kita hafal karena pendek, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, kemudian karena Tuhanmu, kemudian kamu berkorban. Jadi artinya salat menjadi dasar. Tetapi tidak selesai kita hanya sekedar mengerjakan salat. Karena itu adalah pribadi yang egois. Dalam Islam ini tidak boleh. Pribadi kita itu harus menguntungkan orang sebanyak mungkin yang bisa kita beri. Tentu saja kita berpikir lebih dahulu untuk kepentingan diri kita. Tidak berarti asariah atau altruisme. Kita menjadi korban karena memikirkan orang lain. Tapi juga tidak boleh sebaliknya. Sama sekali kita menjadi orang yang tidak memberi manfaat di mana kita berada. Yang berbahagia, berkorban itu hanya sekali 1 tahun dan sudah lewat, tidak bisa diulang. Karena itu, bagi yang belum sempat berkorban, berniatlah untuk berkorban. Mungkin orang tua kita sudah membayar kurban kita atau sudah mencatatkan ke panitia masa-masa kita bersama orang tua. Tapi kita juga sebenarnya harus berkorban. Walaupun ada beberapa pendapat mengenai korban itu, cukup 1 untuk 1 keluarga dengan mengacu kepada hadis Rasulullah. Karena Rasulullah pernah berkorban 2 ekor domba. Ketika dia menyembelih, ini untuk keluargaku, berarti boleh. Tapi yang lazim kita, atau mungkin juga ada pendapat lain, tidak mungkin saling menyalahkan, bahwa masing-masing orang 1 kurban. Kalau dilihat maslahatnya, masing-masing orang itulah tentu yang lebih besar. Tapi tidak berarti menyalahkan kalau ada pendapat lain, karena itu bunyi hadis yang juga sahih. Yang berbahagia, mungkin terlalu besar, maka kehidupan kita sekarang yang besar harga mobil, harga kereta, biasa orang mengangsur. Kenapa kita tidak memprogramkan mengangsur untuk ibadah kita? Mungkin tidak terjadi sekarang, tapi mungkin 10 tahun yang datang. Dan itu berita akan berkorban. Yang berbahagia, itu sudah selesai. Tanggalnya sudah selesai, nggak bisa diulang, sama dengan haji. Karena ada dalam Islam yang sudah ditentukan tanggalnya, bahkan ada yang tempatnya, tidak bisa di tempat lain seperti haji. Ada yang tanggalnya, bulannya, seperti Ramadan. Ada ibadah puasa di luar bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan menjadi hal yang sudah ditentukan. Karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah melanjutkan nilai dari kurban itu.
pada kesempatan yang terbatas ini ada dua hal yang perlu kita teruskan selain daripada hikmah kurban yang lain itu. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu terjemahnya adalah murni, suci, bersih. Ya. Sering belakangan ini kita lihat di berita berbagai macam munculnya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi seperti itu. Umpamanya di peradilan, di dunia pendidikan, di dunia ekonomi gitu. Ya. Kecurangan-kecurangan terjadi. Memang kecurangan ini sejak ada manusia sudah ada. Tetapi kalau dia menjadi semakin banyak, maka dia akan mengganggu. Bahkan tidak mungkin kita menjadi bangsa yang maju berkembang kalau jumlah kecurangan itu semakin lama semakin besar. Dan sepertinya tidak ada usaha. Yang berbahagia, Rasul menyebut bahwa kedatangan dirinya pertama adalah menjadi rahmat. Begitu dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu artinya sesuatu yang menyenangkan. Memang rahmat itu bisa diartikan adalah kasih sayang, cinta. Hidup ini menjadi tenang, menjadi enak kalau ada cinta tumbuh di dalamnya. Kenapa banyak orang melakukan pelanggaran di rumah tangga, terutama suami istri? Itu karena cintanya itu berkurang, sehingga dia tidak berpikir panjang untuk melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pasangannya dan seterusnya. Nah, Allah kedatangan Nabi untuk menumbuh suburkan rahmat itu. Oleh karena itu, dalam penjelasan Nabi itu harus diawali dari apa yang disebut dengan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu sekarang kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia disuruh lihatnya di etika. Beda dengan kamus dulu. Kenapa begitu? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain bagi mereka yang menyusunnya itu. Bisa dicek kembali itu. Akhlak itu adalah sesuatu perbuatan. Baik perbuatan itu yang bersifat jiwa, gerak hati maupun dalam bentuk gerak badan. Semua itu harus didasarkan karena Allah. Kenapa? Menurut Said Qutb, salah satu dari munculnya ketidakadilan karena orang ketiga berbuat lebih besar pertimbangan yang lain. Pertimbangan yang lain itu mungkin karena hubungan keluarga, mungkin karena tekanan-tekanan terhadapnya, mungkin juga karena dia sendiri rakus terhadap dunia dan seterusnya. Maka ketiga tarekan atau dorongan dari luar lebih besar mempengaruhinya daripada keyakinannya kepada Allah. Orang kemudian menjadi tidak bisa ikhlas. Berkorban itu kalau dilihat di semua papan pengumuman panitia di Medan paling tidak di atas 2 juta. 2 juta itu jumlah yang besar. Dan orang bisa memberikan 2 juta, dan ada yang sekaligus, ada yang mungkin menabungnya sampai 1 atau 2 tahun. Tapi dia bersedia memberi itu, mengorbankan hartanya. Dan dia harus yakin bahwa apa yang diberinya itu merupakan ibadah. Maka orang yang seperti ini, orang yang selalu ikhlas adalah orang yang akan berusaha terhadap dirinya berhindar dari berbagai kesalahan karena orientasinya adalah kepada Allah. Ada orang yang memahami kalau kita berorientasi penuhnya kepada Allah, maka kita menjadi orang yang egois. Apa yang dijelaskan di awal tadi tentulah tidak benar. Karena itu adalah prinsip fundamental, hal yang esensial dalam berbuat. Di sisi lain harus dilihat Islam ini membawa hal-hal yang rahmat kepada siapapun. Jadi tidak hanya berhenti pada kata ikhlas, artinya sehingga orang lain tidak diperdulikan. Orang yang ikhlas atau yang mendasari perbuatannya kepada Allah
dia akan selalu berbuat baik terhadap sesama makhluknya. Bahkan dalam ungkapannya, kalau orang ini sayang kepada makhluk-makhluk Tuhan, tidak hanya manusia, terdapat juga makhluk lain, maka makhluk-makhluk di langit pun tentu saja ini ungkapan akan menyayangi yang bersangkutan. Sidang jemaah yang berbahagia, Qul huwallahu ahad ila akhir itu disebut dengan surat Al-Ikhlas. Biasanya surat itu ada kata-kata dari nama surat itu di dalam salah satu ayatnya. Tapi menurut penjelasan para ulama pada umumnya itu karena ada kata ahad di situ dan permohonan, karena nggak ada orang yang tidak bermohon dalam hidup, yang tidak berharap. Harapan itu artinya membuat kita menjadi tegar dan berusaha keras. Sorga itu memberi harapan kepada kita, maka kita harus bekerja keras untuk bisa memperoleh. Kita berdoa supaya kita diberi kebahagiaan, itu harapan, maka kita berusaha bisa merealisasikannya. Kenapa disebut seperti itu? Karena di ayat yang kedua bahwa permohonan kita kepada Allah. Bekerja, berpikir, dan segala sesuatunya itu tujuannya sebenarnya adalah ada harapan. Tapi harapan itu jangan karena tekanan, mungkin kepentingan-kepentingan tadi itulah yang merusak itu. Itu tentu saja tidak bisa dihindari dari kehidupan orang, karena itu menjadi kebutuhan yang mendasar. Apalagi kalau kita lihat secara ekonomi, ada kebutuhan-kebutuhan yang berpangan, sandang, papan, dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita jadikan ikhlas yang menjadi dasar dari korban dan ibadah Islam yang lain itu tetap menjadi pondasi kita dalam berbuat. Tapi jangan dipersempit maknanya, sehingga keikhlasan itu harus juga memberi rahmat, memberi manfaat kepada yang lain. Yang kedua adalah syukur. Syukur itu disebut dalam surat Ibrahim ayat 7. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah. Secara sederhana, syukur itu artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah. Kita semua diberi Allah berbagai hal, termasuk kehidupan ini. Betapa tidak mampunya orang dengan ilmu yang mereka miliki menahan kematian itu. Maka anugerah Allah yang seperti ini harus kita manfaatkan. Memanfaatkannya itu artinya bersyukur. Bersyukur artinya memanfaatkan apa yang diberi Allah. Mungkin kita menjadi orang yang pintar karena belajar, mungkin kita menjadi orang yang kuat dan seterusnya. Mungkin kita dimudahkan rezeki. Maka itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan cuma yang berbahagia orang yang seperti itu, Allah akan memberi kemudahan kepadanya. Sebaliknya dalam surat Ibrahim ayat 7 itu, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau dia kafir, lawan kata dari syukur itu adalah kafir. Kafir itu artinya menutupi. Dia tahu bahwa itu tidak sepenuhnya. Gak ada orang yang bisa memperoleh keinginannya kalau dia sendiri. Pasti ada orang lain yang membantu dia. Gak bisa umat sebesar ini kalau hanya dikerjakan 1-2 orang. Tapi merupakan pekerjaan bersama. Memang kita sebut itu sistem masing-masing disebut. Tapi harus disadari bahwa apapun yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang bisa memberi manfaat, dan harus jangan kita lupakan bahwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada kita. Oleh karena itu, sedang jemaah yang berbahagia, pada bahagian akhir dari khutbah ini mungkin perlu kita simak mengenai syukur itu. Surat An-Naml ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman yang kita tahu memiliki kerajaan yang sangat besar, sebagai lanjutan dari kerajaan yang dibangun oleh ayahnya Nabi Daud. Nabi Daud itu dalam Al-Quran dijelaskan mengalahkan Jalut, nomor 2 yang kekuasaannya terbesar setelah Fir'aun. Kemudian dalam ayat ini disebutkan bahwa dia memohon kepada Allah. Qala Rabbi auzikni an ashkura ni'matikal lati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku supaya aku bisa bersyukur dengan nikmat. Kita memperoleh nikmat, tapi terkadang tidak mengembalikannya pada Allah. Dengan nikmat yang Engkau berikan itulah kemudian aku bisa berbuat kebaikan, berbuat soleh yang Engkau ridhoi. Dan kemudian masukkanlah aku dengan rahmat-Mu itu pada hamba-hamba-Mu yang soleh. Surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 19. Sidang jemaah yang berbahagia, karena itu kurban sudah berlalu, tapi masih kita lanjutkan nilainya, karena memang kita perlukan dalam hidup supaya kita menjadi orang yang disenangi. Ridha itu artinya senang, yang disenangi oleh Allah. Dan kalau seseorang disenangi Allah, pasti dia akan menjadi tenang kehidupannya. Dan kalau dia tenang kehidupannya, apa yang dimohonnya lewat doanya, kebahagiaan di dunia dan akhirat, insya Allah akan bisa diperoleh. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd, usikum wa nafsi awalan bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.